Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu minta pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin, melindungi kami sampai saat ini. Pada saat ini kami kembali mau renungkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami renungkan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan sederhana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang satu pokok, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Ayat-ayat Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8, kemudian Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Kita hanya akan membaca Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 saja. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara sekalian, inilah kisah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Dari catatan ini, ada beberapa hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama, mujizat ini terjadi di kota Kapernaum di tepi Danau Galilea. Kota Kapernaum ini adalah tempat tinggalnya atau kampung halamannya Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan Yesus dan keluarganya pun pernah tinggal di sini sementara. Yang kedua, kita lihat ketika masyarakat sekitar itu mendengar bahwa Tuhan Yesus telah datang dan tinggal di situ, banyak penafsir Alkitab berpendapat Yesus itu menginap di rumah Petrus. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Tuhan Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus ini. Ketika mereka mendengar itu, mereka datang berduyun-duyun
untuk melihat mujizat-mujizat yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus, juga untuk mendengarkan firman Tuhan atau ajaran Tuhan mengenai kerajaan sorga. Jadi saudara sekalian, kita melihat bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu namanya sudah masyhur, sehingga begitu dia datang ke satu tempat, banyak orang yang datang berkerumun untuk mendengar ajarannya. Yang ketiga, kita baca di sini dikatakan ada 4 orang menggotong 1 orang yang sakit lumpuh untuk datang kepada Yesus mohon pertolongan. Tetapi saudara sekalian, kita tidak tahu ke-4 orang ini apakah dia itu kerabat dari si sakit lumpuh ini, apakah saudaranya, familinya, kawannya, Tetapi yang pasti, 4 orang ini pasti bukanlah orang yang diupah oleh orang lumpuh itu. Karena orang lumpuh ini identitas dengan orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Jadi ke-4 orang ini, mereka datang menggusung atau membawa orang yang sakit lumpuh ini datang kepada Tuhan Yesus. Nah saudara sekalian, dari ke-4 orang yang bersama-sama menggotong si sakit ini kepada Tuhan Yesus, dapat kita belajar beberapa hal. Yang pertama, mereka itu mempunyai cinta kasih. Tadi saya katakan kita tidak tahu apa hubungannya ke-4 orang ini dengan si sakit yang lumpuh ini. Tetapi satu hal yang pasti, mereka ada hati yang belas kasihan kepada orang yang sakit lumpuh ini. Mereka tahu bahwa orang ini perlu ditolong, perlu disembuhkan. Oleh sebab itu, mereka bersama-sama membawa orang yang sakit ini datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita melihat mereka itu mempunyai iman. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit ini. Dan mereka percaya bahwa Yesus bukan saja punya kuasa, Tuhan Yesus juga mau menyembuhkan orang sakit ini. Oleh sebab itulah, tanpa ragu-ragu, mereka bersama-sama menggotong orang yang sakit ini datang kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga kita lihat, mereka ada sehati. Saudara sekalian, 4 orang bersama-sama, gotong royong, kerjasama untuk membawa si sakit ini datang kepada Tuhan Yesus. Kalau 2 orang bisa-bisa aja, tetapi akan lebih berat. Tapi kalau ada 4 orang, pasti pekerjaan jadi lebih ringan. Dan kita melihat bahwa pasti perjalanan mereka itu tidaklah dekat. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, pada malam itu juga sudah banyak orang yang datang minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Nah, kalau si sakit lumpuh ini dekat di situ, pasti pada waktu itu dia sudah dapat ditolong oleh Tuhan Yesus. Tetapi nyatanya pada waktu itu dia tidak ada bertemu dengan Tuhan Yesus. Berarti dia datang dari tempat yang lebih jauh. Sehingga pada malam itu dia tidak ada kesempatan bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, dia tempat tinggal si lumpuh ini pasti jauh dari rumahnya si Petrus ini. Yang keempat, kita melihat mereka itu ke-4 orang ini mempunyai kesabaran. Ketika mereka menggotong orang sakit ini datang kepada Yesus. Nah, pada waktu mereka tiba di rumah itu sudah penuh dengan orang, baik di dalam maupun di luar. Sehingga mereka ada kesulitan untuk membawa si sakit ini
datang ke hadapan Tuhan Yesus. Tetapi saudara sekalian, kita melihat mereka itu tidak putus asa. Mereka tidak putus semangat. Lalu mereka mencari akal bagaimana bisa membawa si sakit ini sampai di depannya Tuhan Yesus. Lalu Alkitab memberitahukan kepada kita, mereka membawa si sakit itu naik ke atas atap rumah. Jadi kita saudara sekalian, mungkin kita di Bangka atau di Indonesia ini akan heran bagaimana orang sakit ini bisa dibawa ke atas atap rumah. Kita harus tahu bahwa rumah orang Yahudi di Palestina itu, atas rumahnya itu atau sotoh rumah atau atap rumah itu adalah datar. Jadi dibuat dari kepingan-kepingan batu. Jadi sehingga mereka itu bisa membukanya. Dan ada tangga di samping rumah untuk naik ke atas. Jadi tidak heran mereka bisa menggotong orang sakit ini ke atas rumah. Ya tentu pekerjaan ini tidak gampang. Tapi untunglah mereka ada 4 orang. Ada kerjasama, ada kesabaran. Sehingga mereka dapat membawa si sakit ini sampai ke atas. Lalu menurunkan si sakit ini turun pas di hadapannya Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, kita melihat bagaimana usaha daripada keempat orang ini. Sehingga mereka akhirnya berhasil menurunkan si lumpuh ini pas di depannya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyaksikan iman mereka, lalu berkatalah Tuhan Yesus kepada yang sakit ini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi Tuhan Yesus tidak segera menyembuhkan dia, tetapi lebih dahulu mengampuni dosa si lumpuh ini. Nah, ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini, ada berapa ahli Taurat, itu memang orang Farisi yang ahli di dalam hukum Taurat. Mereka mendengar itu lalu mereka berkata dalam hati, mengapa orang ini mengucapkan kata-kata menghujat Allah? Sebab tidak ada orang yang dapat mengampuni dosa orang. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa orang. Jadi mereka menganggap Yesus ini telah menghujat Allah dengan berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Saudara sekalian, memang apa yang dikatakan ahli Taurat ini benar. Bahwa tidak ada orang yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Tetapi saudara sekalian, mereka tidak tahu bahwa Yesus itu bukanlah manusia biasa. Yesus ini adalah Allah yang telah menjadi manusia. Sehingga Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mana yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saudara sekalian, mana yang lebih gampang? Berkata kepada si lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau berkata kepada dia, bangunlah dan berjalannya. Dua-duanya sulit. Ya, siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah. Manusia tidak bisa. Lalu siapa yang dapat berkata kepada si lumpuh ini, bangunlah, berjalanlah? Juga tidak ada orang yang sanggup melakukannya. Hanya Allah saja. Untuk membuktikan bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Karena mengampuni dosa dan tidak bisa dilihat. Tetapi menyuruh orang lumpuh ini berjalan dapat dilihat, dapat disaksikan. Oleh sebab itu untuk membuktikan bahwa
Yesus itu mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa, maka Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sakit ini, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Saudara sekalian, dan Alkitab mengatakan orang itu segera bangun dan angkat tilamnya atau kasurnya, tempat tidurnya, lalu pulang di depan mata mereka. Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini yang datang dengan digotong oleh 4 orang. Tapi hanya dengan 1 kalimat orang ini mendapat kesembuhan. Saudara sekalian, inilah Tuhan yang kita percaya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus, kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saudara sekalian, ada satu hal yang perlu saya jelaskan. Kemanapun Yesus pergi, selalu ada ahli-ahli Taurat, ada dekat-dekat dia, mendengarkan ajarannya. Tetapi sebenarnya mereka mempunyai motivasi yang nggak benar. Mereka datang mendekat Yesus, mendengar ajaran Tuhan Yesus, bukan karena mereka rindu akan firman Tuhan. Tetapi mereka itu adalah utusan-utusan dari pemimpin-pemimpin agama mereka. Yaitu untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah mereka selalu perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Untuk mencari kesalahannya. Tapi puji Tuhan, Yesus adalah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Ajarannya tidak pernah salah. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, inilah Tuhan kita. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Ketika mujizat ini terjadi, gemparlah orang-orang di tempat itu. Karena mereka mengatakan, tidak pernah kita melihat hal demikian. Orang yang lumpuh, yang datang digotong 4 orang. Berarti lumpuhnya sudah total benar. Tetapi dengan 1 kalimat, Yesus menyembuhkan dia. Segera dia bangun dan sehat, kuat untuk memikul tempat tidurnya, berjalan pulang ke rumahnya. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu dikatakan setelah mereka menyaksikan semuanya itu, mereka bukan hanya takjub, dan mereka semuanya memuliakan Allah. Saudara sekalian, kita harus ingat kalau suatu mujizat terjadi, kita harus kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Bukan kepada manusia. Bukan kepada orang yang melakukan mujizat itu. Kalau seseorang dapat melakukan mujizat, kesembuhan dan sebagainya, kita ingatlah bahwa kuasa itu datang dari Tuhan. Maka kemuliaan harus dikembalikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan sekalian. Dari mujizat ini ada beberapa pelajaran yang kita peroleh. Yang pertama, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Dan yang ketiga, harus kita ingat pengampunan dosa adalah lebih penting daripada kesembuhan sakit penyakit kita. Yang ketiga adalah untuk membawa seseorang datang kepada Tuhan. Satu orang memang bisa, tetapi alangkah indahnya kalau ada tim, ada sekelompok orang bersama-sama, kerjasama untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Kerjasama, gotong royong, bersama-sama untuk menjadi saksi Tuhan. Sekali lagi, satu orang pribadi bisa
bawa orang datang kepada Tuhan. Tetapi alangkah indahnya kalau ada kawan-kawan bersama-sama, kerjasama, membawa orang datang kepada Tuhan. Dan kalau mujizat itu sudah terjadi, jangan lupa, kemuliaan itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Satu hal lagi yaitu, ketika kita membawa orang datang kepada Tuhan, pasti kita mengalami kesulitan seperti keempat orang tadi. Ketika mereka membawa orang sakit ini kepada Yesus, mereka menemukan nggak ada jalan masuk ke dalam rumah. Tetapi mereka tidak tabah hati. Mereka sabar. Mereka cari akal. Akhirnya mereka membawa orang itu naik ke atas rumah. Saudara sekalian, di dalam penginjilan juga kita sering bertemu dengan kesulitan-kesulitan. Tetapi kita tidak usah tabah hati. Kita sabar menghadap segala kesulitan. Pasti Tuhan akan buka jalan bagi kita. Pada saat pandemi virus COVID ini, saudara sekalian, kita juga harus percaya Tuhan kita Maha Kuasa. Kita pasrah kepada Tuhan. Kita berdoa, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Memang banyak kesulitan-kesulitan, tetapi kita yakin Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu penyayang. Mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Justru dalam masa pandemi virus ini, kita lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk berdoa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami baca dan renungkan bagaimana ketika Tuhan Yesus ada di dunia, ada seorang lumpuh dibawa oleh 4 kawannya datang kepada Engkau, dan Engkau mengampuni dosanya dan Engkau sembuhkan dia. Kami percaya kasih-Mu tidak berubah, kuasa-Mu tidak berubah juga. Hari ini kami sedang menghadapi pandemi virus COVID ini ya Tuhan. Banyak saudara kami mengalami kesulitan. Tetapi Tuhan, beri kami iman bersandar kepada Engkau. Bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang Maha Kuasa. Kami percaya Engkau akan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.